Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu guru semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Baik, untuk TTQ pertemuan pertama di semester 2 ini, insya Allah kita belum ada materi dan kita akan membahas atau mengulang pembelajaran ya di semester 1 yang kemarin, karena melihat hasil dari ulangan tertulis kemarin ya, masih banyak sepertinya yang belum paham atau mengerti materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, baik, sebelumnya kita buka dulu dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi hari ini kita masih membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin ya. Nah, tapi sebelumnya Bu Emi mau mengingatkan kembali tentang baris ya, baris fathah, kasroh, dan doma. Jika dia, apa itu baris ya Bu Guru? Baris itu adalah tanda. Nah ya, jika ia tandanya di atas maka disebut dengan baris fathah. Jika tandanya di bawah maka disebut dengan baris kasroh. Dan jika tandanya di depan, nah ya, maka disebut dengan baris doma. Nah, bagaimana jika ia mempunyai baris rangkap? Baris rangkap ini ada dua baris, dua tanda di atas, itu disebut dengan fathatain. Kalau dia satu disebut dengan fathah, tapi kalau dia barisnya dua maka disebut dengan fathatain. Dan jika tandanya ada dua di bawah, tandanya rangkap dua di bawah, maka disebut dengan kasrotain. Dan jika tandanya ada di depan, dua di depan, maka disebut dengan baris domatain. Nah, yang inilah yang disebut dengan tanwin. Nah ya, baris dua di atas, baris dua di bawah dengan baris dua di depan, inilah yang disebut dengan tanwin. Nah, di sini nun sukun. Nah, yang mana Bu yang tanda sukun? Sukun adalah yang ini, tanda bulat di atas, biasanya ada yang bulat. Nah ya, ada juga yang seperti tanda petik, tanda koma di atas itu. Nah, itulah yang disebut dengan sukun ya. Nah, yang an, in, un itu disebut tanwin. Jadi pahami dulu di sini. Kalau nun sukun itu yang tandanya seperti ini ya. Huruf nun ada tanda petik di atas, itu namanya nun sukun. Dan yang barisnya an, in, un itu disebut tanwin. Nah, apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, nah ya, maka ada hukum-hukum tajwid yang berlaku. Apa itu hukum tajwid? Nah, hukum tajwid adalah cara membaca yang harus sesuai kaidah. Nah, kemarin di semester 1 kita sudah mempelajari hukum tajwidnya 4 ya. Yang pertama izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, ini Bu Emi ulangi lagi karena dari hasil ulangan kemarin ya, sepertinya masih banyak yang belum paham. Oke, izhar. Izhar artinya jelas. Kemarin kita belajar tentang izhar kholqi. Izhar kholqi itu adalah kholqi, artinya tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, apabila nun sukun tadi atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka dibacanya harus jelas. Tidak boleh berdengung, tidak boleh disamar-samarkan, tidak boleh diganti dengan huruf lain ya. Maka bacaannya harus jelas. Apa saja hurufnya? Hurufnya ada 6 huruf. Hamzah atau alif. Nah ya, nanti ya ada alif boleh, nanti ketemu huruf alif juga masih izhar. Ha, ain, ha, gha, dan kha. 6 huruf ini ya. Apabila nanti nun sukun atau tanwin bertemu huruf 6 ini, maka harus jelas bacanya. Contohnya min, ha, tidak boleh bacanya min, tidak boleh ya, tapi harus jelas minnya, min. Kalau dia barisnya
tanwin, maka dibacanya anha, an'a ya, seperti di surat Al-Fatihah, an'amta, an'amta. Nah itu kan alif dan nun ya, nun sukun bertemu dengan ain, huruf ain. An'amta, an'amta, nggak boleh amta, nggak boleh disamarkan, jadi harus jelas ya, makanya disebut dengan izhar. Nah yang kedua adalah hukum idgham. Idgham itu artinya masuk. Masuk itu artinya memasukkan. Kalau di ini huruf idghamnya ada ini ya, ada 4. Nah huruf ya, nun, mim, waw. Idgham itu ada 2 nah ya. Ada yang berdengung, ada yang tidak berdengung. Yang berdengung apabila bertemu dengan 4 huruf ini. Nah 4 huruf ini misalnya min bertemu dengan ya. Jadi membacanya mi, masuk ke sini, masuk ke huruf ya, mi. Nah kalau ketemu dengan huruf nun, ini otomatis masuk ke ini ya, otomatis akan berdengung sendiri nah ya, tanpa kita dibuat-buat, maksudnya akan berdengung sendirinya. Mi otomatis akan berdengung. Dan misalnya min bertemu lagi dengan huruf nun, maka dia juga akan idgham bil gunnah, artinya masuk dengan dengung. Min berdengung, bukan masuk hidung nah ya, tetapi dia berdengung di dalam hidung ya. Dan idgham bila gunnah, bila la itu artinya tidak ya, idgham bila gunnah berarti masuk dengan tidak berdengung. Nah hurufnya ada 2, huruf lam dan huruf ro. Jadi kalau ketemu dengan huruf ini tidak berdengung, beda dengan yang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah misalnya ini min bertemu mim otomatis berdengung. Tapi kalau dia bertemu dengan huruf bila gunnah, idgham bila gunnah, maka dia tidak berdengung. Contohnya min ketemu huruf lam, mil tidak akan masuk, tidak akan berdengung nah ya, dengan sendirinya tidak akan berdengung. Dengan huruf ro juga mir, nah ya, otomatis tidak akan berdengung. Dan yang hukum keempat, iklab adalah mengganti nah ya, mengganti. Hurufnya cuma 1, ingatkan saja hurufnya itu cuma 1, huruf ba. Nah ini contohnya, min, nun sukun, ini yang tanda sukun nah ya, nun sukun bertemu dengan huruf ba, huruf iklab, maka minnya ini kita ganti dengan m ya, berganti, dia tidak lagi min, tidak lagi berdengung, tidak dibaca samar, tidak jelas, tapi dia harus berganti jadi huruf mim ba'di. Nah ya, tidak lagi min, nggak boleh min ba'di, tetapi dia berganti menjadi huruf mim ba'di. Berdengung enggak Bu? Ya otomatis berdengung sendiri nah ya, mim ba'di. Oke, dan yang terakhir tentang hukum ikhfa ya. Ikhfa artinya samar. Nah yang ini yang masih susah ya. Ikhfa ini tidak susah ketika dibaca ya, karena dia samar, tetapi menghafalkan hurufnya itu anak ibu guru sering lupa yang mana-mana ya. Ikhfa itu hurufnya ada 15. Oke, siapa yang ingat? Huruf ikhfa: ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shim ya. Sudah berapa itu? Fa, qaf, dan kaf ya. Cukup nggak? Ta, sa, jim, dal, zai, zal, zai, sin, shim, sod, dot, enggak ya, sod dot ya, fa, qaf, kaf ya.
tozo nah ya. Bener nggak ya? Nanti Bu Guru lihat lagi nah ya. So dengan do ya. Oke, itu hukum nun sukun atau tanwin yang bisa kita pelajari hari ini. Baik, tadi sudah kita ulangi nah ya materi tentang tahsin ya, tentang nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Itu baru dasarnya nah ya, baru 4 hukum yang kita pelajari. Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Sekarang kembali ke takhfiz. Kemarin banyak soal yang tertulis ya, takhfiznya masih nilainya di bawah standar. Nah, kok bisa ya? Oke, nih yang soal yang pertama ya, yang ditakhfiz kemarin. Bunyi surat Al-Fatihah ayat pertama. Bunyi surat Al-Fatihah ayat pertama. Masih banyak yang salah. Jawabnya masih banyak yang Alhamdulillah. Padahal surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat ya. 7 ayat itu dimulai dari basmalah. Jadi dihitung dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pertamanya itu Bismillahirrahmanirrahim, bukan Alhamdulillah ya. Nah, surat yang menceritakan tentang waktu, surat Al-Asri, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa. Nah, itu surat Al-Asri itu menceritakan tentang waktu. Jadi kalau ketemu dengan soal demi waktu, itu arti dari surat Al-Asr ya. Oke, nanti bisa dipelajari lagi. Yang belum dimengerti bisa ditanyakan dengan guru TTK-nya masing-masing ya. Nah, ini ketemu juga soal tentang surat Al-Fil. Al-Fil bercerita tentang apa? Al-Fil itu bercerita tentang pasukan bergajah ya. Pasukan bergajah yang dikalahkan oleh burung ababil yang kecil. Kok bisa Bu Guru burung ababil mengalahkan pasukan bergajah? Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Kuasanya Allah itu ingin bisa mengalahkan pasukan bergajah. Nah, itu pasukan bergajah itu terdapat pada surat Al-Fil. Dan tentang para pengumpat yang Allah masukkan ke dalam neraka Hutomah. Ingat Hutomahnya nah ya. Hutomah berarti itu terdapat pada surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah. Tuh, bertemu dengan hutamah. Nah, itu terdapat pada surat Al-Humazah. Yang suka pengumpat, yang suka mengumpat kepada orang lain, itu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka Hutomah ya, terdapat di surat Al-Humazah. Oke, sampai di sini dulu materi dari Bu Guru. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nah ya, yang belum mengerti boleh ditanyakan langsung ke guru kelasnya masing-masing, ke guru TTK-nya nah ya. Itu saja. Sekian dari Bu Emi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.